Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Topik pagi ini kita berbicara tentang biji yang berkembang dengan abnormal atau tidak normal. Nah, subtopiknya, apakah gigantisme adalah sesuatu yang dikehendaki Allah? Pertanyaan fundamental yang penting kita pikirkan ketika kekristenan adalah agama yang terbesar di seluruh dunia saat ini dengan jumlah sekitar 2,5 miliar orang. Apakah ini berarti bahwa kekristenan adalah agama yang berkenan kepada Allah atau kekristenan itu adalah agama yang dipilih oleh Allah? Saya mempertanyakan pertanyaan tersebut karena berhubungan dengan jerih payah kita selama ini ya, melakukan segala seremonial dan aturan-aturan agama serta moralitas agamawi kita, termasuk misalnya baptis, perjamuan kudus, berdoa, membaca Alkitab, berbuat baik. Apakah ada manfaatnya untuk kita yang berhubungan dengan kekekalan? Saudara, setiap pengikut agama apapun selalu ada harapan akan adanya upah atau pahala ketika mereka setia menjalankan syariat atau hukum agamanya dan setia mengikuti Tuhannya. Nah, masalah upah mengikut Tuhan ini pun pernah ditanyakan oleh Petrus ketika berdiskusi dengan Tuhan setelah Petrus mendengar sendiri bahwa orang kaya susah masuk dalam sorga. Di dalam Matius pasal 19 ayat 27, Petrus bertanya, kemudian Petrus berkata kepadanya, "Lihatlah, kami sudah meninggalkan semuanya dan mengikuti engkau. Jadi apa yang akan kami terima?" Tentu Petrus mempertanyakan perkara upah pada waktu itu tidak ada hubungannya dengan masalah kekekalan. Karena kerangka berpikir Petrus dan para murid yang lainnya itu masih terkungkung pada mimpi kesenangan dan kejayaan duniawi. Mereka berpikir jikalau Yesus menjadi kaisar seperti kaisar Roma atau minimum seperti Raja Herodes, maka mereka akan mendapat keuntungan besar karena mereka akan diangkat menjadi menteri-menterinya dan panglima-panglimanya tentu. Nah, ketika kita menyadari bahwa apapun yang kita capai di dunia ini, entah popularitas, jabatan, kekayaan materi, kecantikan, kepuasan seksual, dan sebagainya, itu tidak kekal. Sebaliknya, setelah kematian, ada kehidupan lain yang tidak berujung. Maka yang pertama, kekekalan harus menjadi pertimbangan utama kita selama kita mempunyai kesempatan di hidup ini. Yang kedua, kita harus memastikan bentuk kekekalan yang seperti apa yang sesungguhnya yang akan kita hadapi. Apakah yang seperti orang-orang ceritakan, orang-orang perkatakan setiap hari seperti di agama-agama yang lain atau kepercayaan-kepercayaan yang lainnya, atau yang seperti apa yang tepatnya. Ada beberapa anggapan tentang kekekalan. Yang pertama, apapun yang dilakukan manusia selama hidupnya tidak akan ada kengerian nantinya. Tidak ada penghukuman karena Tuhan akan memberikan pengampunan apapun kesalahannya. Ini yang disebut universalisme. Ya, Tuhan itu terlalu baik, jadi tidak mungkin menghukum manusia. Terus yang kedua, ada yang beranggapan bahwa kesenangan duniawi terutama nafsu seksual masih berlaku sehingga ada yang mempunyai doktrin akan bertemu dengan bidadari-bidadari yang cantik untuk melayaninya. Tentu ini berpikiran seperti orang-orang dunia ini bisa dipuaskan secara seksual, ya. Nah, cara mencapai sorga pun bisa berbagai versi menurut ajarannya. Ada yang berkata, orang boleh melakukan apapun termasuk mengumbar nafsu dunia, nanti akan diterima oleh Yang Maha Tinggi, sekalipun melalui sedikit pemurnian, seperti api penyucian atau purgatori. Salah satunya ada yang berkata bahwa karena Yesus sudah disalib, jadi semua dosa baik yang sekarang, yang lalu, yang akan datang pun sudah ditanggung sama beliau. Ya, ini ajaran yang benar-benar aneh ya, dan di luar kebenaran Alkitab. Terus yang kedua, atau dengan melakukan tindak kekerasan, membela agama, ya dengan membunuh orang lain yang dianggap kafir atau orang-orang yang dianggap tidak sepaham dengan doktrin atau agamanya. Namun apa kata Tuhan tentang kekekalan? Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 14. Janganlah hatimu menjadi gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, jika tidak demikian aku tentu sudah mengatakannya kepadamu, karena aku pergi untuk menyediakan sebuah tempat bagimu. Dan jika aku pergi dan menyediakan sebuah tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu kepadaku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi sorga yang disediakan oleh Tuhan Yesus, yang dimana dia capek-capek datang ke dunia ini, bersedia untuk disiksa, dibunuh, disalibkan. Ya.
Sorga yang dimaksudkan oleh Tuhan itu adalah sorga versi Tuhan, bukan versi manusia. Nah, sorga versi Tuhan itu adalah tempat di mana Yesus itu berada bersama dengan Bapa. Apakah jalan ke sorga adalah jalan yang mudah? Alkitab berkata di Matius 7, "Masuklah melalui gerbang yang sempit karena lebarlah gerbang dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan." Ini mengacu kepada neraka. Dan ada banyak yang masuk melaluinya. Artinya ada banyak orang yang meminati jalan dunia ini yang menuju kepada kebinasaan. Ayat 14, "Sebab sempitlah gerbang dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan." Ini berbicara tentang sorga. Dan sedikit yang menemukannya. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang menyukai jalannya Tuhan. Tidak banyak orang yang memiliki selera mengikuti cara Tuhan. Jadi jelas jalan ke sorga bukan gampangan, bukan murahan. Harga yang harus dibayar untuk melalui jalan keselamatan itu ternyata mahal. Mengapa? Karena tetap setiap perbuatan manusia itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan. Tidak ada manusia dengan alasan apapun dapat lari dari tuntutan tanggung jawab. Apakah Paulus mengajarkan bahwa orang Kristen cukup percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lantas pasti masuk ke surga? Menurut pengajaran Alkitab yang benar, ajaran yang demikian itu adalah keliru. Ya, Paulus dengan jelas, dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak bermaksud mengatakan bahwa jalan menuju ke surga itu mudah hanya dengan percaya kepada Yesus. Dengan jelas di Filipi pasal yang ketiga, Paulus menegaskan perlunya perjuangan yang kuat untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, di dalam Wahyu pasal 21 ayat 27 dikatakan, "Namun tak sesuatu pun yang najis akan masuk ke dalam kota itu, juga orang yang melakukan hal-hal keji atau melakukan kebohongan, melainkan hanya yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba." Sedangkan di Wahyu 22 ayat 15, yang di luar kota itu artinya orang yang terbuang dari sorga, adalah anjing-anjing, orang-orang yang melakukan sihir, orang-orang cabul, para pembunuh, para penyembah berhala, dan orang-orang yang menyukai kebohongan. Orang-orang yang menyukai kebohongan itu berarti orang yang sedikit-sedikit berdusta, orang-orang yang munafik, yang suka berpura-pura. Juga di dalam Wahyu pasal 20 ayat 13-14, laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, maut dan Hades juga menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan Hades dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah kematian yang kedua, lautan api. Apabila seseorang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, lautan api menurut terjemahan aslinya itu adalah danau api atau limbo. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jelas di sini di dalam kitab Wahyu, baik pasal 20, 21, orang-orang yang tidak tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah, orang-orang yang tidak mau menuruti firman Tuhan, orang-orang yang hidupnya semaunya sendiri dan memelihara kehidupan kedagingan, maka mereka semuanya akan ditolak oleh sorga. Ada beberapa perbuatan manusia yang tidak diterima oleh Allah. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7 tadi adalah orang-orang yang najis dan orang-orang yang melakukan kekejian atau kekejaman. Dan yang ketiga adalah para pembohong. Sedangkan di Wahyu pasal 22 ayat 15, orang yang digambarkan berkarakter seperti anjing. Anjing adalah binatang yang pada waktu itu dianggap hina, dipandang hina. Anjing adalah lambang binatang yang najis. Jadi orang-orang yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang mengumbar nafsunya, nafsu kedagingannya, nafsu yang rendahan, yang menguasai hidupnya. Terus orang-orang yang melakukan sihir, ini yang suka berdukun, mencari pertolongan orang-orang yang dianggap pinter dengan menggunakan kuasa magic, kuasa sihir, kuasa kegelapan. Orang-orang cabul, ini orang-orang yang pikirannya ngeres, orang-orang yang terikat di dalam pornografi dengan percabulan, orang-orang yang kehidupannya dari waktu ke waktu hanya mengumbar kesenangan seksual semata-mata, baik melalui secara seks maupun hanya mata atau pikiran saja. Para pembunuh ini juga tidak hanya berbicara orang yang mencabut nyawa orang lain, tetapi orang yang menyimpan dendam, kebencian, ketidaksukaan, iri hati, ini termasuk orang-orang pembunuh, ya. Para penyembah berhala, orang menyembah berhala bukan hanya yang menyembah kepada patung,
patung Yesus atau patung siapapun ya, tetapi ini juga bicara tentang orang yang terikat hatinya dengan segala sesuatu yang bukan Tuhan, yang memberikan hatinya, pandangannya, kesenangannya, pikirannya, bukan Tuhan, tetapi segala sesuatu yang tidak kekal, misalnya harta, uang, kecantikan, popularitas, jabatan, atau bahkan makanan yang menjadi kesukaan yang membuat orang itu jadi terikat. Narkoba, minuman keras, rokok, dan sebagainya yang merusak tubuhnya. Terus yang terakhir adalah orang-orang yang suka berbohong. Saudara, di zaman ini walaupun orang Kristen sekalipun, pendeta sekalipun, ternyata sulit sekali untuk orang itu bisa lepas dari kebiasaan berbohong. Mereka terbiasa untuk menjadi orang yang munafik, menjadi orang yang suka memakai topeng, ya, orang yang suka berpura-pura. Nah, ini adalah salah satu bentuk kebohongan, tidak mengakui kesalahannya tapi mencari alasan-alasan yang menjaga kredibilitas mereka. Tentu yang ditolak oleh Tuhan bukan deretan tabel di atas ya, bukan semata-mata deretan tabel yang tadi saya bacakan ya. Sebab yang diungkapkan Tuhan hanyalah contoh-contoh saja. Jadi jangan berpikir, oh saya kalau tidak memberi hormat kepada orang tua. Dalam hal ini juga bukan hanya sekedar orang tua secara genetik, secara darah dan daging ya, tetapi orang tua rohani ya. Kalau kita tidak setia mengerjakan firman Tuhan, pelayanan Tuhan, kita aman-aman saja. Oh, nggak begitu, saudara. Sedangkan kejahatan manusia, ya, sedangkan kejahatan hati manusia itu sangat banyak, sangat luas, ya. Misalnya kita tidak menghormati orang tua. Bagaimana cara tidak menghormati orang tua? Apakah terus kemudian bahwa kita itu terus tidak memelihara orang tua, terus membuang mereka di jalan begitu? Pada waktu kita ngomong kasar sama orang tua, itu pun juga sudah tidak menghormati orang tua. Pada waktu kita cuek sama orang tua kesusahan apa kita tidak peduli, itu tidak menghormati orang tua. Jadi kejahatan kita itu sangat banyak. Tetapi pada prinsipnya, contoh-contoh karakter, cita rasa, pola berpikir yang salah tersebut itu berasal dari naluri dosa yang tidak dibereskan oleh yang bersangkutan selama hidupnya. Dan itu menjadi jerat dalam hidupnya dan menguasai sehingga dia makin lama makin menjauh dari Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa orang bisa melewatkan kesempatan diubahkan atau dipulihkan. Padahal ada orang-orang yang mempunyai umur cukup panjang, waktu yang cukup banyak. Jawabnya ada di 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Bahkan jika Injil kami masih tertutup juga, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Perhatikan, Injil itu akan tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jelas sekali orang yang selalu menolak kebenaran firman Tuhan, orang yang selalu menolak diajar oleh firman Tuhan, dididik oleh Tuhan, ya. Orang itu sudah mempunyai gambaran masa depan bahwa dia akan dibinasakan oleh Tuhan, akan dibuang dari sorga, akan ditolak oleh sorga. Ayat 4, yang diantaranya ilah dunia ini telah membutakan pikiran mereka yang tidak percaya sehingga mereka tidak dapat melihat terang kemuliaan Injil Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, ada sesuatu yang menutupi pikiran mereka, menutupi hikmat orang-orang yang seperti ini, yaitu ilah-ilah zaman ini atau roh-roh jahat yang membuat mereka tidak bisa berpikir dengan jernih. Roh-roh jahat berhasil membangun benteng-benteng yang menutupi pikiran atau hikmat manusia sehingga mereka tidak dapat mengerti apa yang dikehendaki Allah. Sehingga walaupun disampaikan dengan khotbah yang berapi-api sampai pengkhotbahnya ngecepres dan sampai ini ludahnya kering sekalipun tetap sulit untuk mengerti. Nah, benteng roh-roh jahat itu dibangun di atas karakter kesombongan manusia yang tidak diselesaikan dalam proses pertobatannya. 2 Korintus pasal 10 ayat 4 dan 5. Sebab senjata-senjata peperangan kami bukan dari daging, melainkan dari kekuatan ilahi untuk kehancuran benteng-benteng. Kami meruntuhkan pemikiran-pemikiran dan setiap hal tinggi yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Naluri dosa seseorang yang tidak dibereskan akan membangun tembok-tembok yang membuat mereka sulit untuk ditembusi oleh firman Tuhan. Dan tembok-tembok ini dikatakan di sini dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kita melihat banyak orang walaupun mereka menjadi Kristen sudah sejak lahir, tetapi mereka suka menentang
menentang untuk mengenal Allah lebih dalam. Mereka lebih suka hidup semaunya sendiri, lebih suka mengumbar hawa nafsunya, lebih suka memiliki karakter yang tidak memuliakan Allah, yang tidak ada hubungannya dengan kebenaran, dengan yang diingini oleh Allah. Itulah sebabnya mengapa banyak orang sekalipun sudah mendengar ribuan khotbah yang tegas, ribuan kesaksian, tetapi mereka tetap bebal. Orang yang bebal ini adalah orang-orang yang di Matius pasal yang ke-22 digambarkan sebagai para sahabat raja yang menolak undangan raja. Saudara nanti bisa baca ayat 1 sampai 14. Orang-orang jenis ini menolak bersusah-susah hidup di dalam melayani Tuhan, melayani sang raja, karena tidak mau terusik zona nyamannya. Ya, ketika manusia diciptakan pertama kali, mereka diciptakan sangat sempurna. Digambarkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27, mereka diciptakan segambar atau secitranya dengan Allah. Dan di dalam kesempurnaannya, manusia tidak mengenal kematian fisik, manusia menjadi makhluk yang kekal. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka ini berakibat fatal. Kita sebagai anak cucu Adam dan Hawa mewarisi kekacauan ini. Lingkungan sosial kita menjadi rusak. Ada kesenjangan sosial, ada kemiskinan, ada rasialisme. Di Indonesia saja ada orang-orang dari suku-suku tertentu yang dianggap rendah, dianggap kelas 2, dianggap tidak layak hidup di Indonesia. Dibenci, digosipin, diomongin yang seperti itu. Itu rasialisme. Warna kulit tertentu lebih berharga daripada warna kulit yang lainnya. Seakan-akan orang yang mempunyai kulit yang putih itu lebih cantik, lebih indah, lebih berharga daripada yang kulitnya gelap. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, otak kita ini sudah demikian rusak sehingga tidak melihat bahwa setiap manusia itu spesial di hadapan Allah. Di hadapan Tuhan itu tidak ada manusia yang satu itu lebih cantik daripada manusia yang lainnya. Karena itu spesial. Kalau saudara lihat makhluk-makhluk yang ada di sorgawi itu aneh-aneh. Ya, ada yang bermuka seperti singa, ada yang bermuka seperti lembu. Jadi bentuknya aneh-aneh. Apakah mereka menjadi makhluk yang jelek, yang aneh, yang weird gitu ya? Enggak. Bagi Tuhan mereka diciptakan spesial. Bagi Tuhan mereka diciptakan indah. Nah, dunia ini dipenuhi dengan banyak malapetaka, bencana alam, sakit penyakit. Saya pernah menceritakan bahwa dunia ini pernah mengalami wabah yang mematikan seperti Justinian Plague ya pada awal kebangkitan kekristenan. Ini salah satu raja Kristen di kerajaan Romawi kuno ya abad ke-5 ke-6 itu. Dan akibat Justinian Plague ini separuh dari penduduk kerajaan Romawi ini meninggal. Itulah yang menyebabkan salah satu penyebab keruntuhan Kekaisaran Romawi pada masa yang lalu. Terus kemudian di abad pertengahan, abad 15-16 ada yang disebut Black Death Plague. Ya, ini sebetulnya penyakit kalau zaman sekarang tidak terlalu masalah, yaitu penyakit pes, tetapi pada waktu itu sangat membunuh. Ada sekitar 20-an juta orang meninggal. Di tahun 1918 ada influenza yang dikenal dengan Spanyol Influenza Plague dan ini membunuh lebih daripada 50 juta orang. Dan terakhir pada masa kita yaitu COVID-19. Baik bencana alam maupun wabah penyakit dengan teknologi dan kepadan manusia kita bisa menanggulangi dan meminimalkan dampaknya. Karena manusia bisa menciptakan berbagai obat dan mengalahkan berbagai penyakit. Manusia bisa menggunakan teknologi untuk mencapai semua keinginannya. Tetapi ada dua hal yang tidak bisa ditanggulangi manusia dengan kemampuannya sendiri, yaitu kerusakan jiwa. Terus yang kedua adalah kematian pertama dan kematian yang kedua. Jadi saudara ada batas manusia di mana manusia tidak bisa menyelesaikan itu. Ya dua hal tadi dengan caranya sendiri. Kita butuh Tuhan untuk menyelesaikan dua masalah utama tadi. Saudara, kerusakan jiwa ini menyebabkan kehancuran moral yang parah dalam masyarakat dewasa ini. Saya akan memberikan beberapa contoh ya. Salah satu bentuknya adalah penyalahgunaan seksualitas, LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Ya, sekarang ini orang-orang yang berganti kelamin, orang-orang yang berganti penampilan itu seperti sesuatu ikon masyarakat, sesuatu yang bisa dibanggakan. Seorang laki-laki berubah menjadi wanita yang cantik itu seperti sesuatu yang heboh, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang menyenangkan gitu dan dieksploitasi dengan luar biasa. Ada eksploitasi seks lainnya untuk komoditas bisnis seperti pornografi, prostitusi. Kalau saudara pergi ke luar negeri, terutama di Eropa, di Amerika,
Hal yang seperti itu dijajakan di toko-toko biasa begitu, orang bisa melihat penampilan-penampilan wanita-wanita telanjang, pria-pria telanjang, dan sebagainya. Nah, ini benar-benar sesuatu yang mengerikan pada masa kita. Anak-anak dari muda, SMP, SMA, sampai orang tua terikat dengan eksploitasi seks tersebut. Maraknya perzinahan, orang tidak lagi menghormati pernikahan, mereka bisa melakukannya kapan saja, umur berapa saja. Saudara, karakter yang buruk, yaitu karakter yang semaunya sendiri, karakter yang tidak memuliakan Tuhan, karakter yang didominasi dengan egoisme atau mementingkan diri sendiri. Dan ini menguasai banyak orang tanpa orang tersebut mau untuk melepaskannya. Saya kenal dengan orang yang karakternya jelek sekali, menikah berapa kali ya. Dan orang tersebut tuh selalu kasar dengan istri-istrinya, sampai istrinya yang terakhir itu mengeluh kepada saya. Kasarnya, tidak pedulinya, tidak ada kasihnya sama sekali. Nah, ini buruk sekali, dan saudara, saya memperhatikan bahwa karakter buruk itu adalah alasan dominan kandasnya perkawinan dewasa ini. Tokoh-tokoh masyarakat, ya, public figure, walaupun di masa mudanya terlibat aktif di gereja ya, tetapi ketika dewasa hidup dalam moral yang rendah, ya, terlibat dengan perselingkuhan seperti Bill Gates, Arnold Schwarzenegger, ya, bintang film. Bahkan pendeta penginjil kenamaan dengan karunia-karunia yang hebat seperti Benny Hinn, Larry Lee, mereka terjebak di dalam perselingkuhan. Mengerikan sekali dewasa ini ya. Yang jelas, pendidikan modern yang sekuler tidak mampu membendung makin parahnya kerusakan moral manusia dan karakter orang yang makin lama makin rusak. Sayangnya, saya bertemu dengan banyak orang yang tidak sadar dirinya itu rusak jiwanya, rusak karakter, rusak seleranya, dan rusak cara berpikirnya. Saya pernah membaca sebuah tulisan dari seorang psikolog dari Amerika yang mengatakan bahwa setiap orang itu sebetulnya punya sakit jiwa. Tetapi yang membedakan dengan orang-orang yang sakit parah seperti psikopat, skizofrenia, bipolar, dan lain-lain adalah kemampuan beberapa orang yang tampaknya normal tadi ya untuk mengendalikan sakit jiwanya, ya, termasuk kepandaian bersandiwara atau menyembunyikan masalah hatinya. Ya, jadi kelihatannya kayaknya baik-baik saja. Oleh sebab itu kita diajarin oleh firman Tuhan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita nggak jaga, maka kita akan benar-benar jebol bendungannya. Ya, selain masalah kejiwaan akibat dosa, tubuh manusia tidak mengalami lagi kemampuan regenerasi atau kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri. Ia akan mengalami keausan atau kerusakan lalu meninggal secara fisik. Inilah kematian yang pertama. Tidak banyak orang yang sadar bahwa kerusakan jiwa yang tidak diperbaiki akan membuat jiwa manusia itu dibuang ke api yang kekal setelah kematian yang pertama. Dan inilah yang disebut kematian yang kedua. Ya, suatu tempat yang pasti sangat mengerikan dengan tanpa ada ujungnya. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, lalu maut dan Hades dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah kematian yang kedua, lautan api. Apabila seseorang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Tujuan Tuhan datang ke dunia ini adalah menyelamatkan manusia dari api kekal tadi. Dengan mengembalikan manusia yang telah rusak oleh dosa, dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yakni menjadi serupa dengan Allah. Nah, kembali ke rancangan semula berarti memiliki karakter, cita rasa, cara berpikir ilahi. Makanya Paulus menuliskan di dalam Filipi, milikilah perasaan dan pikiran Kristus. Dan Tuhan hanya menetapkan satu-satunya jalan untuk memiliki perasaan dan pikiran Kristus di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena Allah sangat mengasihi dunia ini, ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, namun mereka yang menerima dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Di sini kita bisa melihat suatu ketegasan, satu cara untuk mengembalikan citra manusia kembali ke citranya Allah, ya. Dan ini yang disebut menjadi anak-anak Allah. Nah, sarana untuk membengkeli manusia supaya bisa diperbaiki yakni dengan melalui gerejanya. Kenapa? Karena hanya gereja, karena hanya orang yang ada di dalam gereja itu yang bisa percaya kepada Yesus. Kalau saudara di luar gereja, saudara mana mungkin saudara bisa percaya kepada Yesus.
Saudara, dengan orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yakni orang-orang yang tinggal di dalam gereja Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya, diberikan di dalam hati manusia untuk menuntun jiwa manusia supaya setiap hari makin diperbaiki. Yohanes pasal 14 ayat 26, akan tetapi penolong itu, yaitu Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkanmu pada semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini jelas sekali bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan seorang manusia yang lainnya untuk menuntun kita menuju kepada kesempurnaan. Apalagi seorang manusia yang hanya membawa setumpuk aturan agamawi atau hukum-hukum agama, ya. Tidak ada yang sempurna manusia ini. Pasti ada cacat celahnya. Kalau saudara mau korek-korek dengan jujur, pasti manusia itu akan ketemu. Nabi apapun akan ketemu kekurangannya, ya. Akan ketemu kelemahannya. Saudara bisa lihat ada Musa, walaupun terkenal sebagai seorang yang sabar, tetapi ketika dia terpojok, dia bisa emosi meledak. Kita bisa lihat Elia, walaupun dia nantinya akan diangkat ke surga tanpa melalui kematian, memperform banyak mujizat, tetapi ketika terdesak oleh Isabel, dia mulai menggerutu dan mulai ketakutan. Ya, tidak ada nabi yang sempurna. Maka di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak mengutus manusia apapun. Allah Bapa mengutus Roh-Nya sendiri datang untuk bertinggal di dalam hati manusia. Dan di Yohanes pasal 16 ayat 8, dan ketika penolong itu datang, ia akan menyadarkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tidak ada manusia yang memiliki hak dan tidak ada manusia yang memenuhi syarat untuk menjadi hakim. Karena di dalam diri manusia, setiap manusia apapun ya, itu masih memiliki kelemahan, memiliki ketidaksempurnaan yang membuat mereka tidak bisa menghakimi dengan adil, dengan jujur ya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mendirikan gerejanya. Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku juga mengatakan kepadamu bahwa kamu adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku dan gerbang-gerbang Hades tidak akan menguasainya. Sehingga fungsi gereja sebagai persekutuan orang yang telah dipanggil keluar. Itulah sebabnya namanya gereja disebut eklesia, eksklasio, dipanggil keluar. Untuk apa? Untuk membengkeli jiwa manusia supaya kembali sesuai kehendak Allah. Jadi gereja bukanlah setumpuk liturgi atau tata cara ibadah semata-mata, tetapi adalah bengkel untuk memperbaiki jiwa kita. Maka di Ibrani pasal 10 ayat 25, dan janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita bersama, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, akan tetapi marilah kita saling menguatkan terlebih lagi karena kamu tahu bahwa hari Tuhan sudah semakin dekat. Dikatakan di sini, marilah kita saling menguatkan, saling menasihati, saling mendidik satu dengan yang lainnya. Dan di mana itu tempatnya? Yaitu di dalam persekutuan gereja. Tujuan pendidikan Tuhan, tujuan kita dikembalikan kepada rencana Allah yang semula menjadi serupa dengan Allah, segambar dengan Allah. Supaya apa? Manusia bisa dipercaya melakukan hal-hal yang mulia buat kepentingan Bapa Surgawi, yakni memuliakan Bapa Tuhan kita. Di dalam Matius pasal 16 ayat 19, aku akan memberimu kunci-kunci kerajaan surga, dan apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Saudara, di sini kita bisa melihat gereja menjadi satu-satunya sarana Tuhan untuk memperbaiki jiwa kita, karena di dalam gerejalah satu-satunya ada Injil dan Roh Kudus. Namun dalam perkembangan gereja, kita melihat gereja perjanjian baru itu menjadi tidak beda dengan Israel di perjanjian lama. Mari kita simak apa yang dinubuatkan Tuhan di Matius pasal 13 ayat 31-32. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan yang lain kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu seperti biji sesawi yang diambil orang dan ditaburkan di ladangnya. Biji itu adalah yang terkecil dari semua jenis benih, tetapi ketika tumbuh, ia lebih besar dari semua jenis sayuran, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di langit datang dan bersarang di cabang-cabangnya. Saudara yang suka bertani, saudara yang suka berkebun, ya suka menanam sayuran, saudara tahu biji dari macam-macam jenis sesawi itu, sawi-sawian itu
yaitu sangat kecil sekali ya, sangat-sangat halus gitu ya. Sehingga kita kalau mau menyemai itu harus ditebar aja karena repot kan kalau diambil satu-satu atau dipilih satu-satu gitu, disebar kemudian setelah dia tumbuh kemudian baru dipisahkan, ditanam lagi satu persatu ya. Nah, saya lihat di ensiklopedia itu tanaman jenis sawi-sawian tidak ada yang lebih daripada 1 meter tingginya. Tetapi saudara perhatikan sekali bahwa di ayat 32 itu, tetapi ketika tumbuh ia lebih besar dari semua jenis sayuran, bahkan menjadi pohon. Saudara, tidak pernah saya melihat sawi-sawian, apapun sawinya ya, itu bisa tumbuh lebih besar daripada pohon mangga. Tetapi Tuhan menggunakan perumpamaan ini tentu ada maksudnya. Dulu saya tidak mengerti maksud Tuhan mengatakan bahwa biji sawi itu bisa menjadi pohon yang besar dan menjadi pohon tempat bernaung burung-burung. Nah, ternyata saudara ini ada satu nubuatan terkandung di dalam kisah tadi. Ya, di dalam Matius 13 ini, sesawi yang kecil tadi itu berkembang menjadi raksasa atau kita sebut sebagai dia berubah sifat menjadi sifat gigantis, berubah menjadi raksasa. Biji sesawi ini adalah lambang gereja. Memang sejak kekristenan dijadikan agama negara oleh kaisar-kaisar Romawi kuno, lalu dilanjutkan oleh kaisar Romawi suci di Eropa Tengah, ya, Holy Roman Empire. Kekristenan yang awalnya minoritas dan selalu diburu-buru seperti binatang pada zaman pemerintahan Romawi sampai terakhir ya sebelum Kaisar Konstantin itu kemudian bisa berkembang dengan luar biasa ketika kekristenan menjadi agama negara. Nah, gereja dibangun megah, ya raja-raja Eropa menjadi Kristen dan rakyat pun turut mengkonversi agama mereka yang awalnya adalah politeisme, agama-agama kafir, kemudian masuk menjadi agama Kristen ya. Tetapi di Matius 13 ayat 32 menuliskan bahwa oleh karena gigantisme sesawi tadi ya, lantas ada burung-burung asing yang bersarang di pohon tersebut. Nah, saudara, sudah berkali-kali saya mengingatkan bahwa keabnormalan kekristenan itu lantas bisa ditunggangi kuasa kegelapan. Dan ini digambarkan dengan burung-burung yang bersarang di dalam pohon tadi. Nah, kuasa kegelapan ini bersarang dalam pikiran manusia. Dewasa ini, gereja mengalami penyerbuan ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah dan gelombang pengaruh materialisme, kesenangan, dan kenyamanan dunia dari masyarakat dunia yang tidak menghormati Allah. Maka tidak heran orang Kristen zaman now ini tidak ubahnya dengan masyarakat dunia yang cinta mamon, cinta materialisme, yang rusak moralnya, yang karakternya rusak, yang seleranya atau cita rasanya bernilai rendah karena hanya mau memuaskan keinginan daging, hanya memuaskan perjinahan, kerakusan, dan memuaskan keinginan mata kepada kemewahan, kepada kesenangan hidup, dan memiliki keangkuhan hidup. Ya, luar biasa dunia ini ya. Nah, burung-burung liar dalam ayat ini adalah lambang roh jahat yang dapat bersarang dalam pikiran banyak orang Kristen dan membangun kubu atau benteng sehingga membuat orang tersebut sulit berubah. Karena sudah terpatri dengan satu pengertian, satu keyakinan atau satu kepercayaan yang di luar dari yang diajarkan oleh Tuhan. Terlalu banyak orang Kristen yang mengenapi Matius 12 ayat 43 sampai 45 yaitu di mana roh-roh jahat itu yang sudah diusir keluar itu masuk lagi bersarang dan menguasai yang bersangkutan. Karena kecerobohan mereka dan ketidakwaspadaan mereka, mereka ceroboh melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah di dalam perasaan hatinya, dalam keinginannya, dalam perbuatannya. Saya harus jujur bahwa dewasa ini lebih banyak orang Kristen yang mengalami sindrom Yudas Iskariot seperti di dalam Yohanes pasal 13 yang tanpa sadar dirasuki oleh iblis dan menguasai jalan pikirannya. Nah, ciri khasnya adalah karakternya tidak dapat diprediksi. Karakternya itu kelihatannya halus, tetapi di dalamnya ini busuk ya. Lebih menunjukkan kepada karakter dunia. Ajaran yang diikuti adalah ajaran dunia. Walaupun kayaknya diramu atau dibajuin atau dibungkus dengan salib dengan kekristenan, tetapi sebetulnya dasarnya adalah berbasis pada kenikmatan dunia. Bukan yang diajarkan oleh Tuhan dan para rasul. Mereka suka mendengarkan ajaran-ajaran yang hanya menyenangkan telinga mereka. Jika Anda bertanya kepada para rasul, kalau umpamanya para rasul pada saat ini masih hidup dan mereka bikin KKR dan mereka akan berkhotbah, ya kalau Petrus hari ini bikin KKR dan berkhotbah di depan
jemaatnya, maka Petrus akan mengajari bagaimana mengikuti Yesus dan apa upahnya mengikuti Yesus. Beliau pasti akan berkata, kalau engkau mau mengikuti Yesus, berarti engkau harus bersedia disalib terbalik, engkau harus bersedia digebukin dan dipenjara. Kalau Stefanus hari ini diundang untuk KKR di depan kita semuanya, pasti dia akan bertanya kepada saudara, apakah engkau siap dimaki-maki dan dilempari batu? Ya, nah, kalau tidak siap, engkau tidak akan diterima oleh sorga. Ya, kan Stefanus ketika mau dirajam itu dia bisa melihat bahwa sorga terbuka untuknya. Kalau Paulus diundang untuk memimpin sebuah khotbah KKR atau di gereja saudara, maka ia akan berkata bahwa kamu tidak mempunyai hak lagi atas hidupmu, menikmati waktu santaimu, menikmati senang-senang di coffee shop, ya, atau di bar atau di tempat-tempat minum, ya. Kamu harus mau berbagi buat rekan-rekan pelayananmu di dalam tubuh Kristus. Kamu harus bersedia digebuki, di penjara, difitnah, dan tinggal di penjara yang busuk, lalu bersedia dipenggal kepalanya, walaupun kamu tidak melanggar hukum apapun. Saya pikir mereka akan berkata demikian kepada kita kalau mereka hari ini masih hidup. Kemudian kalau kita undang Yohanes berkhotbah di gereja kita, maka beliau akan berkata, siapkah kamu digoreng hidup-hidup? Karena Yohanes sebelum dibuang ke Pulau Patmos itu pernah dihukum goreng hidup-hidup di minyak yang mendidih, tetapi beliau tidak meninggal. Lalu kalau tidak mati, maukah kamu diasingkan sendirian di pulau yang terpencil? Jadi umat perjanjian baru harus berbeda cara berpikirnya dari umat perjanjian lama. Jangan saudara mengutip sebuah ayat perjanjian lama dan itu kesalahan saya pada masa lalu. Terus kemudian dipaksakan, dicocokkan dengan kehidupan kita. Seakan-akan kita bisa hidup nyaman, bisa hidup senang di dunia ini. Karena jelas Tuhan berkata bahwa kerajaannya bukan berasal dari dunia ini, tetapi kerajaannya itu berasal dari sorga. Dan dunia ini jelas-jelas menolak Tuhan Yesus. Gigantisme gereja adalah orang-orang Kristen yang hidupnya semaunya sendiri. Walaupun mereka berkembang, bisa menjadi kaya, sukses, terkenal. Mereka itu tidak mau diatur oleh Roh Kudus. Mereka menolak firman dan mendirikan ajarannya sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, nasihat saya, kita perlu merendahkan hati, mengoreksi diri kita, batin kita secara terus-menerus. Ya, jangan merasa dirimu puas menjadi orang Kristen. Halau burung-burung liar, yaitu roh-roh jahat yang mau bersarang dalam pikiranmu, dalam perasaanmu, dalam keinginanmu. Biarkan Tuhan terus mengoreksi diri kita dengan kita bersedia melembutkan hati saat mendengarkan firman Tuhan, teguran firman Tuhan. Belajarlah secara serius untuk mengerti firman Tuhan. Dengarkan khotbah-khotbah yang baik. Dengarkan khotbah-khotbah yang berkenan kepada Tuhan. Amin.